Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Tegar Rifai, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan NIM A510200055. Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan Research and Development. Research and Development adalah suatu proses pengembangan perangkat pendidikan yang dilakukan melalui serangkaian riset yang menggunakan berbagai metode dalam suatu siklus yang melewati berbagai tahapan. Model 4D atau model 4D merupakan salah satu metode penelitian dan pengembangan. Model 4D ini digunakan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran. Model 4D dikembangkan oleh S. Tyagarajan, Dorothy S. Samuel, dan Melvin I. Samuel pada tahun 1974. Sesuai namanya, model 4D terdiri dari 4 tahapan. Pertama yaitu definisi, pendefinisian, desain atau perancangan, develop atau pengembangan, dan disseminate atau penyebaran. Tahap pengembangan perangkat pembelajaran model 4D yang pertama yaitu tahap definisi atau pendefinisian. Tahap awal dalam model 4D ialah pendefinisian terkait syarat pengembangan. Sederhananya, pada tahap ini adalah tahap analisis kebutuhan. Dalam pengembangan produk pengembangan perlu mengacu kepada syarat pengembangan, menganalisa dan mengumpulkan informasi sejauh mana pengembangan perlu dilakukan. Tahap pendefinisian atau analisis kebutuhan dapat dilakukan melalui analisa terhadap penelitian terdahulu dan studi literatur. Tyagarajan dan kawan-kawan 1974 menyebut ada 5 kegiatan yang bisa dilakukan pada tahap definisi, yakni meliputi pertama front end analysis, analisis awal. Analisa peserta didik merupakan kegiatan mengidentifikasi bagaimana karakteristik peserta didik yang menjadi target atas pengembangan perangkat pembelajaran. Karakteristik yang dimaksud ialah berkaitan dengan kemampuan akademik, perkembangan kognitif, motivasi dan keterampilan individu yang berkaitan dengan topik pembelajaran, media, format, dan bahasa. Kemudian learner analysis, analisa peserta didik. Analisa peserta didik merupakan kegiatan mengidentifikasi bagaimana karakteristik peserta didik yang menjadi target atas pengembangan perangkat pembelajaran. Karakteristik yang dimaksud ialah berkaitan dengan kemampuan akademik, perkembangan kognitif, motivasi, dan keterampilan individu yang berkaitan dengan topik pembelajaran. Kemudian task analisis, analisis tugas. Analisis tugas bertujuan untuk mengidentifikasi keterampilan yang dikaji peneliti atau kemudian dianalisis ke dalam himpunan keterampilan tambahan yang mungkin diperlukan. Dalam tahap ini, pendidik menganalisa tugas pokok yang harus dikuasai peserta didik agar peserta didik bisa mencapai kompetensi minimal yang ditetapkan. Kemudian konsep analisa, analisa konsep. Dalam analisa konsep dilakukan identifikasi konsep pokok yang akan diajarkan, menuangkannya dalam bentuk hierarki, dan merinci konsep-konsep individu ke dalam hal yang kritis dan tidak relevan. Analisa konsep selain menganalisis konsep yang akan diajarkan, juga menyusun langkah-langkah yang akan dilakukan secara rasional. Analisa konsep ini meliputi analisa standar kompetensi yang bertujuan untuk menentukan jumlah dan jenis bahan ajar dan analisis sumber belajar, yaitu identifikasi terhadap sumber-sumber yang mendukung penyusun bahan ajar. Kemudian specific instructional objectives, perumusan tujuan pembelajaran.
Perumusan tujuan pembelajaran berguna untuk merangkum hasil dan analisa konsep dan analisa tugas untuk menentukan perilaku cek penelitian. Rangkuman tersebut akan menjadi landasan dasar dalam menyusun tes dan merancang perangkat pembelajaran untuk selanjutnya diintegrasi ke dalam materi perangkat pembelajaran yang digunakan. Tahap kedua yaitu tahap desain perancangan. Tahap kedua dalam model Forde adalah perancangan. Ada 4 langkah yang harus dilalui pada tahap ini, yakni konstruksi research test atau penyusunan standar tes, media selection atau pemilihan media, format selection atau pemilihan format, dan initialization rancangan awal. Penyusun standar tes. Penyusun standar tes adalah langkah yang menghubungkan tahapan definition dengan tahap perancangan. Penyusunan standar tes didasarkan pada hasil analisa spesifik tujuan pembelajaran dan analisa peserta didik. Dari hal ini disusun kisi-kisi tes hasil belajar. Tes disesuaikan dengan kemampuan kognitif peserta didik dan penskoran hasil tes menggunakan panduan evaluasi yang memuat panduan penskoran dan kunci jawab soal. Kemudian pemilihan media. Secara garis besar pemilihan media dilakukan untuk identifikasi media pembelajaran yang sesuai atau relevan dengan karakteristik materi. Pemilihan media didasarkan kepada hasil analisa konsep, analisa tugas, karakteristik peserta didik sebagai pengguna, serta rencana penyebaran menggunakan variasi media yang beragam. Pemilihan media harus didasari untuk memaksimalkan penggunaan bahan belajar dalam proses pengembangan bahan ajar pada proses pembelajaran. Kemudian pemilihan format. Pemilihan format dalam pengembangan perangkat pembelajaran bertujuan untuk merumuskan rancangan media pembelajaran, pemilihan strategi, pendekatan metode dan sumber pembelajaran. Kemudian rancangan awal. T.H. Garjan DKK 1974 menyebutkan bahwa rancangan awal adalah keseluruhan rancangan perangkat pembelajaran yang harus dikerjakan sebelum uji coba dilakukan. Rancangan ini meliputi berbagai aktivitas pembelajaran yang terstruktur dan praktik kemampuan pembelajaran yang berbeda melalui praktik pengajaran micro-teaching. Kemudian tahap ketiga, tahap develop, pengembangan. Tahap ketiga dalam pengembangan perangkat pembelajaran model 4D adalah pengembangan. Tahap pengembangan merupakan tahap untuk menghasilkan sebuah produk pengembangan. Tahap ini terdiri dari 2 langkah, yaitu expert appraisal, penilaian ahli, yang disertai revisi dan developmental testing, uji coba pengembangan. Penilaian ahli, dengan melakukan penilaian oleh ahli dan mendapatkan saran perbaikan perangkat pembelajaran yang dikembangkan. Selanjutnya direvisi sesuai dengan ahli. Penilaian ahli diharapkan membuat perangkat pembelajaran lebih tepat, efektif, teruji, dan memiliki teknik yang tinggi. Kemudian uji coba pengembangan. Uji coba pengembangan dilaksanakan untuk mendapatkan masukan langsung berupa respon, reaksi, komentar peserta didik pada pengamat atas perangkat pembelajaran yang sudah disusun. Uji coba dan revisi dilakukan berulang dengan tujuan memperoleh perangkat pembelajaran yang efektif dan konsisten. Kemudian tahap terakhir dalam pengembangan perangkat pembelajaran model 4D ialah tahap penyebarluasan. T.H. Garjan DKK 1974 menjelaskan bahwa tahap akhir pengemasan akhir, difusi dan adopsi adalah yang paling penting, meskipun paling sering diabaikan. Tahap penyebarluasan dilakukan untuk mempromosikan produk hasil pengembangan agar diterima pengguna individu, kelompok, atau sistem. Pengemasan materi harus selektif agar menghasilkan bentuk yang tepat menurut
Daigarajan 1974, ada 3 tahapan utama dalam tahap disseminate, yakni validation testing, packing, serta diffusion and adoption. Dalam tahap validation testing, produk yang selesai direvisi pada tahap pengembangan diimplementasikan pada target atau sasaran sesungguhnya. Pada tahap ini juga dilakukan pengukuran ketercapaian tujuan yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas produk yang dikembangkan. Selanjutnya, setelah diterapkan, peneliti atau pengembang perlu mengamati hasil pencapaian tujuan. Tujuan yang belum dapat tercapai harus dijelaskan solusinya agar tidak berulang saat setelah produk disebarkan. Pada tahap packing serta diffusion and adoption, pengemasan produk dilakukan dengan mencetak buku panduan penerapan yang selanjutnya disebarluaskan agar dapat diserap atau difusi atau dipahami orang lain dan dapat digunakan pada kelas mereka. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan diseminasi atau penyebarluasan analisa pengguna adalah analisa pengguna, strategi dan tema, pemilihan waktu penyebaran, dan pemilihan media pembelajaran. Perbedaan yang menonjol dalam pengembangan. Yang pertama, model 4D. Model tahapan pengembangan media pembelajaran yang paling terkenal dan paling simpel adalah model 4D. Walaupun sering dianggap lebih simpel dari model Eddy maupun model Azure, model pengembangan 4D ini tepat banyak peminatnya dan sebenarnya tidak sesimpel yang dibayangkan. Penamaan model pengembangan 4D ini diambil dari 4 tahap pengembangan yang searah, yaitu define, design, development, dan disseminate. Kemudian Azure. Model Azure telah dicetuskan oleh Heinix dan dikembangkan oleh Smaldino dalam buku Instructional Technology and Media for Learning. Model Azure ini dapat membantu guru dalam menjelaskan proses pembelajaran di dalam kelas dengan mengadukan penggunaan teknologi dan media dalam kelas. Kemudian model PLOM model. Model penelitian PLOM adalah model pengembangan yang sangat intens dan subjek penelitian. Diawali dengan pemahaman objek penelitian sampai pada mengetahui keterlandaan produk, semuanya tergantung kepada subjek penelitian. Adapun tahapan pengembangan model PLOM terdiri atas 3 tahap, yaitu penelitian awal, tahap membuat prototip, dan tahap assessment. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.